Selamat malam, perkenalkan nama saya Nisha Tambun. Saya sebagai salah satu peserta Karirmu. Itu pelatihan guru blended learning, di mana di sini saya melakukan tugas akhir saya. Sebelumnya saya minta maaf karena suara saya seperti ini, dan jika saya ada batuk-batuk, saya mohon maaf karena saya lagi kurang sehat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, yaitu tentang unjuk keterampilan dalam bentuk tugas RPP, rencana pembelajaran, di mana pada modul pembelajaran saya judulnya modul pembelajaran bahan ajar energi terbarukan, yang dimana kelas yang akan diajarkan yaitu pada kelas 10 IPA pada kelas SMA. Untuk tujuan pembelajarannya yang saya ambil, yang pertama itu siswa mampu menyajikan ide gagasan, solusi alternatif sumber energi kreatif sederhana dengan merancang percobaan media konverter energi menggunakan generator termoelektrik. Kemudian kompetensinya menyajikan ide gagasan, solusi sumber energi kreatif sederhana dengan merancang percobaan media konverter energi menggunakan generator termoelektrik. Yang kedua, yaitu di mana tujuannya siswa mampu mengetahui prinsip kerja dari generator termoelektrik, dan kompetensinya mengetahui prinsip kerja dari generator termoelektrik. Dan untuk yang terakhir, tujuan dari pembelajaran ini yaitu di mana siswa mampu memahami energi terbarukan pada kehidupan sehari-hari. Kompetensinya yaitu di mana memahami energi terbarukan pada kehidupan sehari-hari. Untuk profil murid, yang dimana yang pertama itu untuk minatnya, pada peserta didik dalam satu ruangan tersebut memiliki minat yang berbeda-beda, di antaranya praktikum, bernyanyi, menggambar. Cara belajarnya juga berbeda-beda, di mana paling sering dan paling umum yang sering dijumpai yaitu cara belajar siswa atau peserta didik itu mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dari guru, kemudian melakukan praktikum kalau pada pembelajaran IPA. Untuk karakteristik biologisnya, semua perkembangan peserta didik memiliki fisik yang baik, memiliki tubuh yang sehat, dan kisaran tinggi peserta didik tersebut 150 sampai 180 cm. Karakteristik kognitifnya di mana secara kognitif peserta didik akan dapat mengikuti proses pembelajaran dikarenakan peserta didik memiliki kemampuan yang baik. Kemudian pada saat ruangan tersebut, kemampuan siswa berbeda-beda, di mana pada satu kelas tersebut terdapat 10 orang berkemampuan sangat baik, 15 peserta didik memiliki kemampuan cukup baik, dan 10 peserta didik memiliki kemampuan baik. Dan untuk bukti dan asesmen pembelajarannya yang dapat diambil, yang dimana untuk aktivasi pembelajarannya, yang pertama asesmen diagnosisnya, peserta didik menjawab pertanyaan seputar sejauh mana mereka mengetahui energi terbarukan. Untuk bentuk evaluasinya bisa dijawab dalam bentuk pretest pada media pembelajaran yang saya gunakan, yang saya sudah pelajari, yaitu pada Padlet. Kemudian asesmen formatif, peserta didik melakukan kerja praktikum secara kolaboratif di laboratorium dengan tujuan memperkenalkan media konverter energi termoelektrik, di mana untuk bentuk evaluasinya penugasan di LKPD dengan rubrik penilaian. Kemudian
asesmen formatif yang selanjutnya, peserta didik menggunakan media konverter dengan cara menyalakan api pada lilin, kemudian melakukan pembakaran pada media konverter termoelektrik tersebut. Untuk bentuk evaluasinya itu rubrik penilaiannya juga. Yang untuk asesmen formatif yang selanjutnya, peserta didik melakukan pengamatan apa yang terjadi setelah media konverter termoelektrik tersebut dibakar. Untuk bentuk evaluasinya yaitu di mana penugasan terstruktur. Kemudian untuk asesmen formatif yang selanjutnya, di mana peserta didik diberikan penugasan dengan mengerjakan soal yang ada pada LKPD. Di mana untuk bentuk evaluasinya, penugasan LKPD dengan rubrik penilaian. Dan asesmen formatif yang terakhir, yaitu peserta didik diberikan soal setelah melakukan seluruh proses pembelajaran energi terbarukan dengan menggunakan media konverter termoelektrik tersebut. Di mana bentuk evaluasinya yaitu pada post-test yang menggunakan media yang saya pelajari seperti yang tadi, yaitu pada Padlet. Untuk materi belajarnya saya ambil secara singkat saja, di mana energi merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia selain sandang, pangan, dan papan. Dengan energi manusia bisa memasak, berkendara, dan menerangi rumah. Sumber energi utama dapat dibedakan menjadi dua, yaitu di mana energi terbarukan adalah di mana energi diperoleh dari sumber daya alam bumi yang tak terbatas dan tak berubah, yang pernah habis. Contohnya energi matahari, energi angin, air, dan panas bumi. Sedangkan untuk yang keduanya yaitu energi tak terbarukan, di mana energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang melalui proses pembentukan selama ratusan tahun. Dan apabila energi ini habis, maka memerlukan waktu yang cukup lama untuk menggantikan energi tersebut. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas. Dan untuk topiknya yang saya ambil, topik pertama itu pendahuluan pengenalan tentang energi, di mana untuk aktivitas satunya yaitu memberikan instruktur kepada murid untuk menonton video pembelajaran tentang pengenalan energi, di mana saya akan membagikan video berupa link, di mana berupa link tersebut terdapat pada golongan asinkronus, di mana saya akan memberikan waktu durasi selama 5 menit. Kemudian untuk aktivitas kedua, murid diminta untuk berdiskusi bersama rekan kelompoknya membahas mengenai poin-poin penting dari video yang ditonton sebelum yang ditonton sebelumnya, dimana dengan tatap muka. Pada tatap muka tersebut saya termasuk pada golongan sinkronus karena secara langsung, dimana durasi yang saya berikan yaitu selama 10 menit. Kemudian untuk topik yang kedua yang saya ambil yaitu dimana mempelajari tentang bentuk-bentuk energi. Untuk aktivitas ketiga yang dimana murid diminta untuk mempelajari bentuk-bentuk energi pada video pembelajaran yang sudah disediakan. Untuk video tersebut saya bagikan bentuk link, di mana bentuk link tersebut masuk pada asinkronus. Durasi yang saya berikan yaitu selama 5 menit. Kemudian untuk aktivitas yang keempat, proses pembelajaran dijelaskan oleh guru tentang apa-apa saja bentuk energi kepada peserta didik, di mana penjelasan tersebut secara tatap muka, supaya penjelasan tersebut dimengerti oleh si peserta didik. Pada penjelasan secara tatap muka ini termasuk pada golongan sinkronus. Kemudian saya mengambil topik yang ketiga, di mana penjelasan tentang pengukuran energi yaitu usaha dan daya. Aktivitas kelimanya di mana siswa memahami terlebih dahulu bagaimana untuk
Bagaimana cara untuk pengukuran energi pada usaha dan daya pada video pembelajaran yang sudah disediakan, yaitu pada berupa link pembelajaran. Link pembelajaran tersebut termasuk pada asinkronus, di mana diberikan waktu selama 5 menit. Kemudian aktivitas yang keenam, di mana guru menjelaskan bagaimana cara pengukuran energi pada usaha dan daya, dan guru memberikan tugas berdiskusi mengenai pengukuran energi pada usaha dan daya kepada peserta didik, di mana siswa melakukan diskusi tersebut dan mendengarkan penjelasan guru tersebut secara langsung, yaitu pada ruangan kelas. Secara langsung ini untuk mendengarkan penjelasan guru itu termasuk pada sinkronus, di mana waktu yang diberikan yaitu selama 10 menit. Setelah mengetahui kegiatan-kegiatan dari proses pembelajarannya, kemudian referensi belajar yang saya gunakan pada proses pembelajarannya itu di mana pada buku ajar atau modul ajar, yaitu energi terbarukan pada kelas 10 SMA, kemudian internet, YouTube, dan media pembelajaran yang saya gunakan yaitu Padlet, YouTube, media konverter energi berupa termoelektrik, papan tulis, PowerPoint. Dan cukup sekian penjelasan dari rencana pembelajaran yang saya lakukan, yaitu RPP yang saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.